Kemarin saya rapat dengan dia. Kita harapkan Dewan Ekonomi Indonesia Timur media Standby partner sampai ke 1. 2 Oke Pak ya. 1. Oke. Perdana dalam program Upiso. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upiso, pada edisi kali ini kita akan bincang seputar Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Mari ke Timur, yang temanya adalah diskusi dengan para pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Pada sesi kali ini kita akan berbincang mengenai strategi para pengusaha Timur di dalam menghadapi situasi pasca pandemi COVID-19. Telah hadir di room diskusi Zoom. Hari ini ada 3 pembicara kita. Yang pertama adalah Pak Anar Salahuddin Sampetodi, Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Selamat siang Pak Anar. Selamat siang, Bobi. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Yang kedua, pembicara kita adalah Pak Jonathan Lilong Parapa. Beliau adalah Rektor Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Yang sebelumnya juga beliau adalah mantan Dirut Indosat dan malang melintang di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. Selamat siang Pak Jon. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jon sudah meluangkan waktu berdiskusi bersama kami. Yang ketiga pembicara kita adalah Pak Karel Albert Lala Hatu. Pak Karel atau Pak Albert ini? Halo. Ya, Pak Lahul. Jadi Pak Albert adalah presidir dari PT Wahana Investama, merupakan mantan gubernur Maluku tahun 2003-2008. Saya akan memanggilnya sebagai KC karena panggilan Pak Albert KC. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Upi. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak para pembicara, dan di room ini juga telah bergabung sejumlah anggota dari pengurus DIP dan sejumlah jurnalis dari redaksi Kabar Good Network. Kita berharap diskusi ini juga akan diikuti oleh teman-teman. Dan untuk kesempatan pertama kita akan memberikan kesempatan ke Pak Anar Salahuddin Sampetodi selaku Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Kira-kira apa gerangan yang menyebabkan Dewan Ekonomi Indonesia Timur melihat potensi kawasan timur itu begitu luar biasa, terutama setelah pasca pandemi COVID-19. Kata Pak Anar, masa depan Indonesia itu ada di Indonesia Timur. Untuk ini saya persilahkan Pak Anar untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Pak Upi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam untuk semua pengurus, penasehat dan simpatisan dari luar dia juga, mungkin banyak yang masuk di sini. Saya dengar banyak yang ikut bernimbrung gitu. Jadi pertama-tama saya menjelaskan dulu nih latar belakang Dewan Ekonomi Indonesia Timur itu apa. Jadi latar belakang Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini adalah organisasi yang mandiri, ya, dan anggotanya adalah pengusaha-pengusaha, cendekiawan dan pelaku-pelaku, pokoknya semua pelaku bisnis yang ada di Indonesia Timur dan dari luar ke Indonesia Timur. Jadi tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro untuk Indonesia Timur. Tentunya kita harapkan pengurus-pengurus yang menjadi pengurus di ekonomi Timur ini harus mempunyai nilai tambah. Jadi bukan seperti organisasi lainnya, cuma berorganisasi saja tapi tidak ada nilai bisnisnya, tidak ada manfaatnya untuk anggota. Ini harus punya nilai tambah untuk anggota dan harus punya keuntungan untuk anggota. Jadi seperti kita tahu bahwa
Indonesia Timur ini sangat kaya yang dikatakan tadi Popi, sangat kaya dan sumber daya alamnya sangat melimpah dengan luas 92 juta 675.000 hektar dan bentangan pantainya terpanjang di dunia serta lautan terluas secara nasional gitu. Terus Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini membawahi 12 provinsi. Dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi ada 6 ya, dengan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ini jadi Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini ada membawahi 12 provinsi. Dan nanti mempunyai hubungan lain. Kita cabang negara lain 12 wilayah negara. Barangkali dan juga sumber daya alamnya itu kalau kita sonifikasi Pak Ubi itu terdiri dari lautan dataran rendah sampai dataran tinggi. Lautan yang begitu banyak sekali potensinya seperti yang yang sementara dikerjakan oleh Pak Haril sekarang di perikanan, terus pariwisata laut, pariwisata angkutan laut, macam-macam, infrastruktur pelabuhan, terus dataran rendah yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, macam-macam. Dan dataran tinggi juga ya seperti gunungnya. Gunungnya ini banyak hutan alamnya, pertambangannya, terus perkebunan yang hutan dataran tinggi juga ada, pariwisata dan power plant dan lain-lain. Ini di sini kita gambarkan bahwa Indonesia Timur ini sangat potensi yang memang kita tahu bahwa selama Indonesia merdeka ini sangat lambat untuk digarap karena mungkin karena aturan, karena apa segala macam yang seperti kita tahu sekarang ini sampai sekarang ini masih tertinggal tapi sudah mulai jalan gitu. Makanya seperti kritikan atau seperti orang-orang yang mengkritik sekarang tentang investasi yang masuk di Indonesia Timur ini, itu tidak, kita harus orang Indonesia, pengusaha Indonesia Timur harus bersatu bahwa orang yang investasi di Indonesia Timur ini seperti yang sekarang di Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara itu sangat besar manfaatnya untuk Indonesia Timur sendiri akan datang gitu. Jadi kita harapkan jangan dipolitisir lagi gitu. Ini harapan kita orang Indonesia Timur, pengusaha Indonesia Timur. Terus untuk menghadapi globalisasi, Popi, memang seperti yang sekarang ini pandemi ini 19 banyak sekali banyak hikmahnya yang kita harus petik. Kita memetik semua pelajaran-pelajaran, banyak hal-hal yang baru yang kita petik dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan saya ulangi lagi hikmah untuk kita semua pengusaha. Karena peralihan ini era globalisasi dan masuk ke era teknologi ini sudah waktunya sudah sekarang dan memang sudah digambarkan di profil Dewan Ekonomi Indonesia Timur dan kami sudah perkirakan semua ini bahwa persaingan ekonomi ini ke depan ini akan meningkat yang seperti dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi selalu dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hati-hati ini perubahan ini sangat begitu cepat. Jadi memang perubahan ini begitu cepat, bukan cuma perubahan dunia, perubahan di pandemi ini ya, ini juga perubahan termasuk barangkali. Dan di sini Indonesia Timur nanti akan mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk bekerjasama dengan pengusaha-pengusaha daerah nasional dan internasional untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Dan ya saya harapkan nanti sebenarnya Indonesia Timur ini kalau kita membentuk kawasan ekonomi khusus itu sekarang memang pemerintah kita tahu bahwa kawasan ekonomi khusus ini memang sudah dibentuk tapi sayang sekali karena pendekatannya wilayah sepertinya pendekatannya politis akhirnya tidak ada yang jalan biar satu. Padahal sebenarnya kalau kawasan ekonomi khusus ini pendekatannya dengan komoditas Indonesia Timur akan cepat berkembang kalau dan ini karena kita tahu bahwa kawasan ekonomi khusus ini
itu kan mempunyai kemudahan-kemudahan segala macamnya. Dan yang perlu kita dari Dewan Ekonomi Indonesia Timur untuk mengusulkan kepada pemerintah lagi, dan memang tidak harus kita putus asa, kita harus selalu memberitahu kepada pemerintah, jangan bosan, atau kalau kita beritahu pemerintah jangan sakit hati gitu. Kita juga pernah tahu, kita juga pernah jadi bos besar di kantor kita. Saya pernah juga jadi bos besar di perusahaan saya dulu, waktu zaman APH dulu. Saya punya karyawan ada 2.000 orang. Tidak mungkin tidak ada mungkin 1-2 orang saya tidak dengar, ada yang lain saya dengar. Yang tidak dengar itu bisa sakit hati. Tapi sakit hati tidak usah, jangan berontak. Kita terus memberitahu kepada pemerintah, jangan bosan kita beritahu kepada pemerintah. Saya ini tiap hari apa perkembangan menyangkut Indonesia bagian timur, selalu saya WhatsApp Bapak Presiden Jokowi. Selalu saya beritahu perkembangannya Indonesia Timur, dan semua apa yang sekarang yang kelihatannya apa yang dilakukan oleh Indonesia bagian timur ini kelihatannya itu hasil dari saya punya WhatsApp gitu. Tapi Pak Presiden tidak mengatakan begitu gitu. Tapi seperti kayaknya saya punya nah ini memang kita orang Indonesia Timur harus bersatu gitu. Berapa menit Pak? 3 menit ya Pak? Ya. Saya 1 menit. Jadi terus dan juga Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini akan mengadakan pembinaan pengusaha-pengusaha kecil menengah Pak nanti ke depan. Itu juga tidak akan kita lupa, dan juga membangun sumber daya manusia. Ini juga sangat perlu sekali Pak. Sumber daya manusia kita betul-betul harus konsen, harus fokus membangun ini. Karena kalau tidak, ya akan nanti seperti sekarang. Kita cukup gembira dengan misalnya ada smelter yang ada di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah, di Morowali. Kita tahu bahwa orang Indonesia banyak, kurang lebih 45.000 berapa orang itu, berapa banyak. Tetapi sayang kalau kita hitung 45.000 itu orang lokal Indonesia Timur itu sangat sedikit Pak. Jadi jangan kita senang dulu. Kita harapkan orang Indonesia Timur itu bisa terekrut di situ. Nah makanya gunanya pembangunan sumber daya manusia ini yang perlu kita genjot Pak. Dengan mungkin barangkali Pak John ini sekolah-sekolah yang bermutu ya. Sekolah-sekolah yang bermutu yang mempunyai kelas-kelas internasional yang ada di Jakarta, jangan di Jakarta saja, mungkin bisa dibangun juga untuk di Indonesia Timur ini. Karena atau sekolah, karena di Dewan Penasihat kita ini dan teman-teman di Jakarta ini banyak teman-teman sebenarnya mau masuk ke Indonesia Timur, tapi mereka sudah ketakutan duluan atau tidak menemukan jalan. Karena apa? Ya kita tahu juga sekarang perizinan sangat tidak berubah dari zaman Pak Harto sampai sekarang, itu perubahannya tidak jauh gitu. Ya tidak ada perubahan yang signifikan. Karena ini jadi keluhan-keluhan teman-teman pengusaha-pengusaha dari Jakarta, teman-teman pengusaha-pengusaha dari luar negeri untuk masuk berinvestasi di Indonesia Timur. Nah, inilah kita butuh perannya Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini, bagaimana bisa berperan untuk bisa menjadi jembatan. Nah, kita harapkan nanti kita akan bikin website yang bagus, kita bikin what's on ini Indonesia. Jadi kalau orang mau masuk di Indonesia Timur bisa mungkin kalau dia sebaiknya lewat melalui kita gitu, supaya kita bisa bantu dengan tidak tanpa pamrih. Karena kalau mereka investasi di Indonesia Timur dan mereka berhasil, itu sangat keberuntungan untuk kita orang Indonesia Timur. Ya, masih banyak Bobi? Makasih banyak. Itu waktunya sudah lewat. Jadi kita akan gali lagi sebentar setelah kita mendengar juga penjelasan Pak Albert dulu nih. Silakan. Aceh. Ya Pak. Jadi Pak Albert dengar saya? Dengar ya. Ya, sekarang kira Pak Albert untuk kira-kira dengan kondisi bahwa masa depan Indonesia itu setelah COVID-19 ada di Indonesia Timur. Itu sebagai pengusaha di Maluku, mantan Gubernur Maluku yang tahu persis soal kondisi SDM-nya, kondisi SDA-nya, itu gimana kira-kira untuk teman-teman pengusaha di Maluku. Silakan Pak Albert untuk
berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk kita semuanya. Bapak-bapak yang kami hormati, saya mau mencoba untuk men-share apa yang kita kerjakan selama COVID-19 ini di Maluku. Dan ternyata di Maluku kita bisa eksis karena COVID di Maluku belum terlalu mewabah seperti di Jakarta dan lain sebagainya, sehingga kita di Maluku bisa bekerja dengan baik dan kita bisa sukses dalam mengelola perusahaan yang ada di Maluku. Seperti itulah saya mau men-share sedikit tentang apa yang kita kerjakan di Maluku. Tolong dibuka share screen-nya. Pak. Ya, oke Pak, tunggu Pak. Kalau dibuka share screen-nya. File share dokumen. Pak lagi di sama operator. Iya. Sambil dibuka Pak, jalan. Iya. Oke, jadi seperti yang diminta dari panitia ke saya untuk bagaimana memberikan strategi para pengusaha dari timur untuk bangkit pada pasca COVID-19 yang akan datang. Dan ini berdasarkan pengalaman, dan saya bukan memberikan kuliah atau memberikan ini, tapi ini pengalaman-pengalaman yang bisa kita buka kepada para pengusaha-pengusaha khususnya di Indonesia Timur, sehingga kita bisa bersaing nanti apabila COVID-19 ini akan berakhir dan Indonesia Timur bisa bangkit kembali dalam rangka mencapai suksesnya. Seperti disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum tadi, Pak Akbar, tentang kondisi Indonesia Timur merupakan masa depan Indonesia, dan Indonesia Timur juga merupakan gudang dan juga semua berbagai sumber daya alam itu ada di Indonesia Timur. Dan inilah masa depan Indonesia pada waktu yang akan datang. Untuk itulah sambil kita masuk kepada apa yang akan dikerjakan nanti, maka pada bapak-bapak, para pengusaha, di mana kita punya industri yang ada. Nanti bisa dilihat di slide ini, sehingga nanti dengan kita bisa melihat di mana industri kita berada, maka kita akan menentukan langkah-langkah berikutnya nanti, identifikasi, kemudian strategi, dan next normal nanti, sehingga para pengusaha nanti apabila COVID-19 ini berakhir akan bisa segera bangkit kembali dalam rangka mencapai cita-cita seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Oleh sebab itulah saya tidak perlu saya memberikan sedikit gambaran tentang PT Wahana Lestari Investama sebelum COVID-19 dan saat ini. Inilah yang sudah kita kerjakan di Sierra. Tulisan kecil gitu. Tadi saya tanyakan mau pakai slide tapi ternyata Pak Maluku cantik ya. Itu laut perikanan tangkap ini. Oh.
luar biasa ini. Wahana Lestari Istana. Kayak di kawasan juga ya. Pelabuhan sendiri. Pelabuhan sendiri. Iya. Gila. Udah sampai saat ini. Investor. Ya, inilah apa yang kita kerjakan di Indonesia Timur seperti disampaikan oleh Pak Anar tadi, sehingga sampai saat ini kita sama sekali tidak terdampak dengan COVID-19. Untuk itulah ada indikator-indikator yang wajib menjadi perhatian para pemimpin, terutama organisasi perusahaan dalam beberapa minggu mendatang ini untuk menghadapi COVID-19. Kita lihat ada kedalaman gangguan berapa dalam pengurangan permintaan dari perusahaan. Kemudian panjangnya gangguan, berapa lama gangguan ini akan berakhir dari COVID-19 ini, dan bagaimana bentuk pemulihannya, bentuk apa yang bisa diambil untuk memulihkan keadaan. Oleh sebab itulah maka identifikasi area yang paling relevan dengan organisasi perusahaan masing-masing, merinci secara detail gangguan yang menerpa area penting perusahaan, kemudian mulai memahami panjangnya gangguan melalui seberapa cepat pemerintah dan pembuat kebijakan menangani masalah kehidupan dan mata pencarian. Saya kira yang terakhir pemerintah sudah keluarkan peraturan pemerintah yang terakhir nomor 23 tahun 2020 tanggal 9 Mei yang baru lalu 2020 untuk bagaimana para pengusaha bisa melihat kembali, membangun kembali perusahaannya setelah nanti akan dimulai pada tanggal 1 Juni mendatang sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Melihat sisi ekonomi mengelompokkan berdasarkan sektor-sektor di setiap wilayah, terutama disampaikan tadi oleh Pak Anar tadi. Dan setelah membuat beberapa catatan, maka kita akan mulai mengetahui kapan pemulihan terjadi, segera mencari bentuk baru sebelum keadaan benar-benar pulih, karena akan membuat kita semua berada di belakang pesaing. Seperti saya katakan Pak Anar tadi, kalau kita tidak cepat berubah, maka kita akan tertinggal dengan pesaing-pesaing yang lain. Oleh sebab itulah bentuk yang baru ini juga bermanfaat untuk berjaga-jaga kemungkinan terjadinya gelombang COVID-19 apabila nanti dalam pelonggaran COVID-19 ini, maka betul-betul kita harus bisa menjaga-jaga juga, terutama gelombang-gelombang COVID-19 yang akan datang. Oleh sebab itulah kita harus membuat tim terpadu. Ini bentuknya seperti tentara. Ini strateginya ini harus betul-betul strategi tentara yang kira-kira kita harus memprediksi. Kita harus juga bisa melihat kondisi-kondisi yang akan datang setelah COVID ini dan kira-kira apa yang harus kita kerjakan dan rencana-rencana mendatang yang harus kita kerjakan untuk
meningkatkan produktivitas maupun meningkatkan kemampuan kita dalam rangka persaingan baik di regional maupun secara global. Untuk itulah kita harus bergerak cepat dan tepat berdasarkan prioritas yang telah ditentukan oleh tim penentu, dalam hal ini perusahaan, yaitu pelaku, ada tim eksekusi. Kemudian yang tim kedua ini tim penentu, yaitu tim operasi dan terintegrasi, yaitu memastikan tujuan tim eksekusi tercapai pada saat ini dan kemajuan yang sedang terjadi dan memutuskan apakah memicu langkah-langkah strategis berikutnya. Pada ada tim yang ketiga itu pencari dan tim perencana skenario. Ya, kita harus bisa membuat skenario-skenario yang akan datang untuk memperoleh baik skenario jangka pendek, jangka panjang, dan memperoleh implikasi membuat satu skenario perencanaan untuk tim yang lain. Dan yang terakhir yaitu tim keempat itu tim perancang, tim strategis. Ini menghasilkan portofolio tindakan strategis dengan tim pemicu yang jelas. Inilah yang saya kira strategi yang harus dibuat oleh perusahaan. Dengan demikian maka perusahaan akan bisa mengantisipasi semua proses-proses perencanaan dalam perusahaan itu sendiri, pelaksanaannya, pengawasannya, evaluasinya, maupun dalam rangka mencapai sasaran target-target perusahaan yang akan datang. Untuk itulah sebagai contoh intervensi pemimpin untuk menghadapi COVID ini, yang pertama interaksi sehat, yaitu memastikan jarak karyawan dan konsumen adalah 2 meter, membersihkan permukaan benda yang berpotensi menjadi media virus, memastikan higienitas barang yang berasal dari luar perusahaan, pencegahan suhu tubuh di pintu masuk. Saya kira ini harus dilaksanakan dalam rangka menjaga jarak dan juga dalam rangka menjaga juga kesehatan karyawan maupun mereka-mereka yang bekerja untuk bisa lanjutkan perusahaan. Yang kedua, keluasan bisnis. Karyawan yang memiliki gejolak COVID-19 ini dapat bekerja dari rumah. Fungsi pendukung yang lebih fleksibel, misalnya mitra pemasok, kontraktor, pengaturan ketidakhadiran dengan cara rotasi waktu kerja, dan mengadakan pekerjaan jarak jauh, dan melakukan pekerjaan tanpa harus bepergian. Yang berikutnya, lingkungan kerja yang aman. Secara struktural, pembatasan kontak fisik antar pekerja, peningkatan kondisi bangunan dan aliran udara, pembersihan menyeluruh jika sejumlah pekerja positif COVID-19, dan tersedianya alat pelindung diri, baik masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Dan intervensi ini akan ditinjau dan dievaluasi setiap waktu dan tingkatan dalam perusahaan, termasuk keefektifan masa pandemik dan kesulitan implementasi maupun gangguan pada bisnis. Inilah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Begitulah pada para pemimpin perusahaan agar kita perlu berpikir dan bertindak di 5 cakrawala. Yang pertama, menyelesaikan, mengatasi secara cepat tantangan COVID-19 yang dihadapi perusahaan, karyawan, pelanggan, teknologi, dan mitra bisnis. Yang kedua, kelentingan, mengatasi tantangan yang jangka pendek, manajemen kas, dan isu kelentingan yang terkait dengan lockdown atau PSBB selama pandemi virus dan dampaknya pada ekonomi. Yang ketiga, kembali ke bisnis, merancang rencana secara detail dan mengembalikan ukuran bisnis secara cepat ketika COVID-19 berkembang dan efek bentur menjadi lebih jelas. Yang keempat, memvisualkan seperti apa pergeseran bisnis yang terputus-putus karena COVID-19 dan bagaimana implikasinya sehingga perusahaan harus dapat menemukan kembali jalan yang tepat dan tepat. Dan yang kelima, pembaruan, memahami secara utuh tentang bagaimana regulasi dan kompetisi di lingkungan industri yang selalu berubah-ubah
tergantung dari perubahan yang terjadi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ini sekedar pengalaman yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para pengusaha semua di Indonesia Timur untuk bangkit kembali pasca pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya. Ini betul-betul bisa menjadi kekuatan baru bahwa memang banyak potensi-potensi di wilayah timur yang bisa kita gerakkan di dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Kita akan beralih ke Pak Jonathan selaku akademisi. Itu ada beberapa poin yang mungkin bisa dijelaskan. Pertama mungkin soal bagaimana Pak Jonathan selaku orang yang begitu lama berkecimpung di dunia bisnis dan juga sekarang sebagai rektor di Universitas Pelita Harapan. Bagaimana Pak Jonathan melihat kekuatan ekonomi baru di Indonesia Timur itu seperti apa? Apakah memang benar seperti jargonnya itu bahwa masa depan Indonesia itu ada di timur Indonesia? Pak Jonathan, Yes, siap. silakan Pak Jon untuk memberikan pengantar. Waktunya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan secara khusus ya Pak Ketum dan juga Pak Jenderal, ya terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Izinkan saya ya dalam waktu 5 menit ya. Pertama, saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Ketum bahwa Indonesia Timur punya potensi yang luar biasa. Dan kita boleh mengatakan bahwa ya masa depan Indonesia ya itu adalah dari timur, dari Indonesia Timur. Karena apa yang sudah diuraikan oleh Pak Ketum tadi. Kemudian yang kedua yang saya mau garis bawahi bahwa ini kita bicara sekarang memasuki perubahan yang luar biasa. Mungkin sekarang ini pikiran kita hanya terkait dengan COVID-19. Tetapi sebelum COVID-19 kita sudah berbicara tentang intervensi yang luar biasa karena perkembangan ekonomi. Jadi kita memasuki dunia baru yang ya, sudah akan menjadi bagian dari Indonesia Timur. Nah justru karena perkembangan teknologi ini dan juga dengan kesempatan COVID-19 ini, maka terbuka kesempatan untuk kita melihat kepada Indonesia Timur. Nah, saya akan pasti karena hanya 5 menit akan menggarisbawahi 2 hal. Satu adalah terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Dan yang ketiga karena saya juga dulu ya di pariwisata dan sekarang masih anggota Dewan Pariwisata Indonesia. Nanti saya akan bicara sedikit mengenai hal itu. Bisa kembali kepada bagaimanakah kita akan menghadapi perubahan yang terjadi luar biasa. Tidak kebayang bahwa 3 bulan yang lalu itu semua mahasiswa atau murid sekolah akan belajar dari rumah. Itu kita alami di UPH. Kami memang sudah rancang itu adalah online learning. Tetapi perkiraan saya sekitar 30%. Tiba-tiba harus jadi 100%. Nah, itu kan suasana yang luar biasa, yang perubahan-perubahan yang kita harus hadapi. Nah, yang saya mau katakan adalah perubahan seperti ini itulah yang kita hadapi terus dalam kita menghadapi teknologi yang akan datang. Kenapa? Ya. Jadi teknologi yang akan datang itu pasti terkait dengan digital, pasti terkait dengan artificial intelligence dan lain-lain. Artinya apa? Kalau kita mau memajukan Indonesia Timur ini konsep leapfrogging, lompat kata gitu. Sehingga
apa sih yang kita harus persiapkan bagi mereka untuk bisa lompat kata. Ternyata yang paling penting itu adalah pendidikan. Nah, kami di Pelita Harapan sekarang ini sudah membuka sekolah sampai di puncak Papua. Ada 8 sekolah di puncak gunung. Ada di Sangir, ada di Manado, ada di Toraja, ada di Makassar, ada di Rote, ada di tempat yang lain, di Kupang dan sebagainya. Maksudnya adalah kita harus berpikir strategis, strategi peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap untuk memasuki era baru ini. Nah, ini saya kira bagian yang sangat penting untuk kita lihat. Karena apa? Karena kalau kita berbicara kemajuan dari Indonesia Timur ke depan, itu hanya mungkin kita bisa lompat kata kalau kita bisa kerjasama dengan yang lain. Contohnya barangkali tadi Pak Ketum sampaikan di Merwali itu. Jadi bagaimana supaya sumber daya manusia kita siap untuk yang begitu. Nah, ini tentu memakan waktu. Nah, kami ikut di dalam hal yang demikian. Jadi saya pikir ini harus menjadi strategi yang sangat penting bagi kita di Indonesia Timur. Nah, yang kedua, yang terkait dengan misalnya contoh pariwisata. Pariwisata kan sekarang kita bicara soal new normality. Nggak mungkin lagi kita membiarkan pariwisata seperti yang lalu. Orang tidak akan datang kalau tidak sehat, tidak aman, dan sebagainya, accessibility, dan di mana tidak ada akses infrastruktur. Karena orang masa depan itu mau kerja di mana saja, kerja di rumah, kerja di mobil, kerja jalan-jalan sambil jalan-jalan dan sebagainya. Sehingga di Indonesia Timur ini kita semua harus berusaha berjuang untuk membangun infrastruktur, khususnya teknologi, internet dan sebagainya, supaya baik itu untuk pariwisata maupun juga terkait dengan misalnya untuk kepentingan dari pengembangan SDM kita bagi pemerintah dan bagi usaha-usaha yang lain. Jadi saya melihat bahwa memang Indonesia Timur diberkati Tuhan untuk punya peluang masa depan. Lautnya luar biasa kayanya, sumber daya alamnya luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita mempersiapkan SDM, dan tadi Pak Ketum saya kira sudah sampaikan regulasi-regulasi yang diperlukan supaya memang orang-orang dari Indonesia Timur ini dapat berperan semaksimalnya di dalam mengembangkan Indonesia Timur ke depan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bahwa katanya untuk memasuki masa depan itu ada 4 C yang biasanya disampaikan. Pertama itu adalah soal creativity. Kita harus inovatif. Jadi nggak bisa lagi yang biasa-biasa saja. Dan itu terkait dengan kolaborasi dengan kita. Yang berikut itu adalah kita harus bicara tentang komunikasi. Nah, ini tadi infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusianya harus demikian. Yang keempat itu tentunya ini adalah karakter dari orang-orang Indonesia Timur yang kerja keras, yang berani, dan yang jujur, yang bisa kita andalkan dan sebagainya. Jadi itu beberapa poin barangkali yang saya ingin garis bawahi untuk kita semua bermimpi, berusaha, berdoa bahwa itu masa depan Indonesia Timur luar biasa, dan karena itu kita semua harus melakukan semaksimalnya untuk memajukan. Pak John, luar biasa penjelasannya. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Ketum bahwa memang segala syarat yang harus dimiliki Indonesia Timur itu ada di Indonesia Timur untuk kemajuan Indonesia tentunya. Dan sebelum kita serahkan ke para peserta untuk bertanya langsung, ada satu pertanyaan yang ini mungkin untuk semua panelis kita pada siang hari ini. Yang pertama dulu ke Pak Ketum.
Pak Ketum ini kan gagasan yang menjelaskan bahwa masa depan Indonesia itu ada di timur. Itu adalah sebuah tantangan dan tentu saja butuh perjuangan yang cukup besar. Nah, pertanyaan saya ke Pak Ketum, kira-kira Pak Anar melihat gerakan potensi SDM misalnya yang ya boleh dikata menurut Pak John tadi itu masih perlu ditingkatkan. Kira-kira butuh berapa lama itu untuk mengambil estafet sumber bahwa Indonesia Timur itu bisa mengambil alih bahwa masa depan Indonesia itu ada di timur. Pak Ketua. Oke, makanya terima kasih Pak Upi. Kalau berapa lamanya itu tergantung ya, karena tergantung dari ketersediaan untuk menjadi contoh atau ketersediaan pendidikan yang formal dan non formal di Indonesia Timur. Karena kita tahu bahwa di Indonesia Timur sekarang ini pendidikan formal sama non formal itu sangat minim Pak Upi. Jadi memang kelihatan di sini kalau orang Indonesia Timur itu maju karena apa? Karena ikhtiarnya dan keberaniannya aja. Kalau dan juga memang ini keberanian aja. Jadi orang Indonesia Timur rata-rata yang keluar dari Indonesia Timur seperti misalnya ke Jakarta atau keluar negeri itu baru bisa maju. Kalau di Indonesia Timur sendiri ya, saya pikir ini yang perlu barangkali jadi perhatian untuk pemerintah dan untuk pemerintah pusat sendiri bahwa kita urusan menyangkut negara ini harus desentralisasi supaya Indonesia Timur maju. Kalau tidak sampai kapanpun juga Indonesia Timur ya tidak akan maju-maju. Nah, seperti yang terjadi di Papua sekarang ini begini. Coba kalau orang Papua itu sejahtera pasti tidak akan terjadi begini Pak. Tidak mungkin. Itu barangkali Pak. Ya, oke. Pak Albert ini kan sebenarnya ada narasi yang lagi dibangun teman-teman Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Ini narasi, saya kira juga sebuah mimpi bahwa untuk mewujudkan gagasan bahwa Indonesia Timur itu bisa menjadi masa depan Indonesia. Kalau menurut Pak Albert sendiri, apa sih tantangan terbesar yang bakal dihadapi oleh teman-teman di Dewan Ekonomi itu di dalam meningkatkan upaya untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu? Pak John, Pak Albert. Ya. Jadi tantangan terbesar kita sekarang ini adalah yang pertama bahwa Indonesia Timur ini masih termasuk daerah yang sangat tertinggal. Kemudian juga kemiskinan juga masih sangat besar. Dan kemiskinan ini adalah kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia Timur dan ini memerlukan intervensi pemerintah yang begitu besar bagi Indonesia Timur. Kalau tanpa intervensi yang besar, tanpa political will pemerintah, maka Indonesia Timur tidak akan bisa bersaing dengan Indonesia Barat. Karena apa? Yang terjadi selama ini kita infrastruktur misalnya. Tadi Pak Rektor tadi sudah sampaikan infrastruktur telekomunikasi tadi, infrastruktur jalan, jembatan, dermaga, listrik, dan lain sebagainya ini masih sangat minim sekali di Indonesia bagian timur. Dan inilah yang merupakan kendala terbesar kita di Indonesia Timur. Pengusaha mau datang ke Indonesia Timur itu tidak akan bisa berani datang karena memang kendala kita masalah infrastruktur ini. Yang ketiga, yang jadi masalah kita adalah regulasi. Regulasi ini masih sangat tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Dan regulasi-regulasi ini pada umumnya menghambat semua proses-proses pembangunan baik yang ada di Maluku maupun di Indonesia. Sehingga pemerintah Pak Jokowi berusaha untuk adakan Omnibus Law ini, tapi juga merupakan tantangan terbesar juga bagi pemerintah yang saya kira kalau ini tidak segera dibenahi, maka kita akan terjebak semuanya dalam regulasi-regulasi yang akhirnya akan menghambat kita semuanya dalam proses pembangunan. Sebagai contoh, kami sendiri di perusahaan sendiri, mungkin orang gila saja bisa masuk ke Maluku. Karena kita bangun
listrik sendiri, kita bangun jalan sendiri, kita bangun infrastruktur sendiri, kita bangun semua sendiri. Karena apa? Tidak ada sama sekali infrastruktur yang ada di Maluku. Oleh sebab itulah apa yang saya sampaikan tadi dalam presentasi tadi, itu presentasi kita yang aktual, yang terjadi di Maluku, bukan main-main. Jadi kalau pengusaha-pengusaha yang mau datang ke Maluku, kalau tidak mempunyai keinginan yang jelas dan tidak bisa bersaing, saya kira tidak akan bisa bersaing seperti kita yang kita laksanakan di Maluku saat ini. Saya kira 3 masalah itulah yang harus kita benahi di Indonesia Timur. Dan sepertinya Pak Albert, yang paling pokok itu adalah goodwill pemerintah. Pertanyaannya, goodwill pemerintah ini kan sejak merdeka, seperti apa perlakuannya terhadap Indonesia Timur misalnya? Iya, kita berdasarkan pengalaman yang lalu itu ada Menteri Urusan Indonesia Timur. Dan menteri-menteri itu ada di pemerintahan, tapi tidak ini sama sekali tidak ada punya fungsi, tidak punya kewenangan, dan tidak bisa memajukan Indonesia Timur. Kita berharap ke depan mungkin pemerintahan ke depan Menteri Indonesia Timur ini harus diberikan kewenangan, harus ada Menteri Indonesia Timur. Dan menteri ini harus diberikan kewenangan dan juga diberikan anggaran, diberikan kemampuan untuk dia bisa mengambil keputusan dan dia bisa memajukan Indonesia Timur. Tanpa itu saya kira Pak Presiden Jokowi sekarang sudah buat, tapi itu belum menjangkau semuanya. Di Papua sekarang terhenti, di Maluku juga tidak jalan, di NTT, di NTB dan sebagainya juga tidak jalan karena begitu luasnya Indonesia yang kita hadapi pada saat ini. Pak Albert, makasih banyak. Berarti memang pekerjaan besar dari Pak Ketum dan teman-teman di Dewan Ekonomi Indonesia Timur untuk mendorong bagaimana pemihakan pemerintah pusat terhadap daerah Indonesia Timur. Pak John, ini kan masalahnya ternyata soal regulasi, soal kepedulian atau soal pemihakan lah terhadap kawasan timur Indonesia. Kalau Pak John sendiri melihat apa yang harus dilakukan oleh teman-teman DEI? Saya kira apa yang sudah disampaikan Pak Ketum dan Pak Jenderal itu pada level pemerintahan betul harus ada ya perhatian khusus untuk Indonesia Timur karena sudah ya tertinggal. Tetapi ya kita juga di masyarakat harus mengambil bagian. Jadi saya berikan contoh kami di UPH itu lebih dari 200 ya per tahun mahasiswa dari Indonesia Timur kita beri beasiswa untuk ya dididik jadi guru dan kembali ke Indonesia Timur. Jadi kalau tidak ya kasihan kan sekolah-sekolah di sana mutunya itu ini hanya kecil sekali tetapi ya adalah satu intentional program yang tentunya kalau di level pemerintahan harus lebih luas lagi dan very spesifik khusus untuk SDM-nya. Tadi Pak Jenderal bicara mengenai infrastruktur yang lain. Betul, saya sangat setuju bahwa harus ada perhatian khusus ke sana. Karena kalau tidak, it will take so long. Dan itulah saya kira barat semakin maju, kita barangkali masih terus merangkak dari belakang. Jadi saya kira Presiden Jokowi memang kita hargai apa yang terobosan yang telah diambil. Kita harap akan berlanjut bahkan lebih banyak lagi. Yaitu barangkali dari saya. Oke, makasih Pak John. Jadi memang harus ada upaya ekstra. Jadi memang kita tidak selalu harus menunggu goodwill itu datang dari langit untuk menunggu goodwill dari pemerintah pusat. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari inisiasi sebenarnya. Bagaimana menggerakkan masyarakat agar merebut mimpinya. Jadi kalau kita menunggu sampai kapan ya sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, ternyata ya situasi Indonesia Timur itu begini-begini saja. Oke, teman-teman, saya persilahkan para peserta, baik itu pengurus, ada juga beberapa wartawan, ada juga beberapa akademisi yang bergabung saya lihat. Silahkan bertanya. Kita akan buka sesi pertanyaan. Pertama saya buka 3 penanya. Saya silakan langsung bertanya. Prof. Winarni dulu sepertinya ya. Ya siap. Ya, silakan Prof. Ini ada Prof. Winarni yang tergabung.
Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya senang sekali nih ketemu dengan pejuang-pejuang kawasan timur Indonesia. Apalagi ya sahabat saya Pak Ketum, Pak Anar sampai Toding. Ini sahabat saya waktu SMP di SMP 6. Juga Pak Jenderal Karel ya. Siapa yang nggak kenal beliau ya, Gubernur Maluku di masanya. Kemudian juga tadi saya sangat terinspirasi apa yang disampaikan oleh Pak John. Nah, perkenalkan saya, kebetulan saya juga sampai saat ini dipercayakan sebagai Ketua Forum Kawasan Timur Indonesia dan juga sebagai masih mengkoordinir Kepala Bapeda se-kawasan Timur Indonesia. Karena di bawah Forum Kawasan Timur Indonesia itu ada Forum Bapeda, kemudian ada forum juga untuk penelitinya, jaringan peneliti, dan juga teman-teman dari LSM. Nah, memang saya kira kita perlu membangun optimisme. Apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ketum ya, bahwa perjuangan kita terus menjadikan kawasan Timur Indonesia ini sebagai masa depan Indonesia. Dan saya kira apa yang kita sampaikan tadi, baik oleh Pak Karel ya, Pak Ketum, apalagi upaya beliau, kita sangat memberikan apresiasi dan berdoa ya beliau sehat terus, karena secara tidak langsung baru kita ketahui bahwa beliau ini mempunyai akses langsung ke Presiden, karena kita ketahui bahwa Pak Ketum juga ini adalah pengusaha kayu ya dari dulu orang tuanya, sehingga perhatian terhadap kawasan Timur Indonesia ini dari Pak Jokowi saya kira itu luar biasa. Ternyata di balik itu ada Pak Ketumnya, Pak Anar sampai Toding yang punya jejaring luar biasa dengan Bapak Presiden. Saya kira ini harus dijaga. Yang kedua, dalam kaitan bagaimana kita membangun spirit, khususnya untuk membangun kawasan Timur Indonesia. Saya kira memang kita sudah tiba saatnya, bukan lagi pada fase kita bahwa kawasan Timur ini tertinggal. Tetapi sebenarnya kita harus membangun optimisme yang kuat. Sehingga dengan melihatkan praktek cerdas, sukses story misalnya dari Pak Karel ketika menjadi gubernur, bagaimana sektor perikanan dan kelautan dikembangkan di Pulau Maluku, di Maluku, kemudian bagaimana Pak John misalnya untuk mengembangkan khususnya SDM yang berkualitas di kawasan Timur Indonesia, saya kira ini menjadi sebuah yang luar biasa, semangat luar biasa dari kita. Nah, kalau Forum Kawasan Timur Indonesia, Bapak Ibu, Pak Ketum saya sampaikan, kegiatan kita, program kita adalah setiap 2 tahun sekali kami melaksanakan yang disebut dengan Festival Forum Kawasan Timur Indonesia. Kegiatannya adalah menampilkan masyarakat yang mempunyai sukses story, praktek cerdas dalam membangun kawasan Timur Indonesia. Nah, di Forum Kawasan Timur Indonesia ini ada 12 provinsi yang tergabung dalam 4 pulau, yaitu 6 provinsi di Pulau Sulawesi, kemudian di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, untuk Maluku, Pak Karel diwakili oleh Dr. Nona sebagai anggota yang mantan Sekda Kota Maluku. Nah, ada Ibu Erna Witular sebagai pembina, dan dulu juga ada Ibu Marwah Daud, ada Pak Fahri Pranse dari Nusa Tenggara yang mantan Ketua Komisi 5. Nah, oleh karena itu saya kira perlu sekarang ini kita sudah punya Dewan Ekonomi KTI. Saya mohon maaf karena saya baru kurang lebih 2 minggu lalu disampaikan oleh Pak Ketum, dan terima kasih bisa bergabung dengan Dewan Ekonomi KTI. Saya kira saatnya adalah mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi. Saya kira dari sumber daya manusia banyak orang-orang cerdas ya yang dari kawasan Timur Indonesia. Nah, terakhir misalnya kita punya Pak JK Wapres. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, betul tadi disampaikan bahwa kita harus mempunyai pejabat-pejabat di level kementerian dan lembaga ya, ataupun nanti Presiden dan Wapres, kita tetap optimis. Sehingga kawasan Timur Indonesia ini memang menjadi khususnya kebijakan utama. Menteri Bappenas sekarang Suharto Mono Arfa ya sudah dari Gorontalo, kebetulan kakak sepupu saya dari kawasan Timur Indonesia. Nah, saya kira ini yang harus diperkuat jejaring, karena tanpa political will memang dari pemerintah pusat,
kita ya mungkin ya samalah hasilnya. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi kalau tadi dari peluang dan lain-lain, pemerintah sekarang dengan Omnibus Law tadi saya kira masalah regulasi, masalah infrastruktur kita cukup optimis karena Wakil Menteri PUPR saya kira dari PU ya mudah-mudahan memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan infrastruktur di kawasan timur Indonesia. Dan sekali lagi saya kira forum Dewan Ekonomi KT ini saya kira akan besar karena melihat jangkauan khususnya untuk kerja-kerja untuk masyarakat ini akan lebih bagus ke depan. Dari sisi potensi juga kita melihat Pulau Jawa dan lain-lain saya kira sudah crowded, sudah penuh. Tapi potensi kita pasca pandemi, kawasan timur Indonesia ini masih cukup besar harapannya. Ketika misalnya krisis ekonomi, maka terlihat yang besar memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto dan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah daerah-daerah timur. Karena apa? Karena potensi kita untuk pertanian, perikanan, dan ini yang tidak terlihat mendapatkan khususnya untuk tekanan-tekanan ekonomi. Mari kita, saya kira, membangun optimisme pasca pandemik COVID ini, karena memang yang terlihat adalah kita tidak pernah berharap bahwa ini akan terjadi. Di hampir 200-an negara juga terjadi, dan dampaknya yang terbesar adalah terjadi perubahan penataan, saya kira, tatanan kehidupan, baik dari sisi ekonomi, kemudian sosial, budaya, dan lingkungan. Dan ini harus kita membangun optimisme. Dan optimisme itu kita bangun bersama, dimulai dari Pak Ketum tadi dan seluruh tim yang tergabung dalam Dewan Ekonomi KTI. Selamat sekali lagi Pak Anar atas upaya-upaya yang selama ini dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam Pak Ibu Prof. Prof, jangan bergeser dulu ya Prof ya, nanti kita anggap aja juga ini. Karena ada beberapa isu-isu strategis sebenarnya. Misalnya soal bagaimana membuka akses political will pemerintah misalnya terhadap kawasan kita. Dan nanti sebentar kita akan gali lagi. Pak Iskandar Turusi silakan. Penanya berikutnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Iskandar Turusi. Ya, asal dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dan sudah jadi orang Jakarta kurang lebih 40 tahun lah mungkin. Iya. Ya, kata partner tadi ya, kalau kita nggak keluar kampung ya nggak bisa sukses. Ya mungkin itu juga motivasi kita sampai ya merantau ke Jakarta gitu. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin ada beberapa poin yang ingin saya tanggapi sekaligus ingin saya tanyakan. Gagasan Pak Ketum, Pak Anar, ini sangat cemerlang menurut saya. Jadi bagaimana kita memprovokasi pemerintah bahwa masa depan Indonesia itu ada di kawasan timur Indonesia. Dan ini bukan hanya sekedar ucapan. Yang menurut saya memang itu adalah sesuatu yang benar. Kita lihat potensi laut kita, potensi sumber daya alam kita, itu sangat dominan dibanding dengan kawasan Indonesia lain, misalnya kawasan Indonesia Barat. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, mungkin supaya bargaining position kita itu bisa lebih kuat, mungkin DAIT ini harus membuat profil potensi kawasan Indonesia Timur. Nah, kita lihat ini kan masih parsial sekarang. Ya, misalnya di Sulawesi di apa. Nah, kita harus membuat secara terintegral gitu. Sehingga potensi itu betul-betul bisa dilihat oleh pemerintah bahwa Indonesia Timur ini bukan main-main gitu. Jadi harus ada semacam istilah anak milenial itu kita harus buat bom gitu. Ya, supaya orang bisa melek lihat kita bahwa Indonesia Timur itu jangan diabaikan gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, nah mungkin juga kita harus membuat peta SDM kita. Ya. Ya, sadar atau tidak sadar memang ya mohon maaf SDM di kawasan timur ini masih ya relatif sangat rendah lah menurut saya. Iya.
Ya alhamdulillah kita karena mungkin punya kesempatan, punya keberanian, punya kenekadan, sehingga ya lari ke Jakarta menuntut pendidikan. Ya, nah bagi teman-teman yang tidak punya keberanian, ya tinggallah di kampung. Akhirnya ya ujung-ujungnya jadi petani, pelaut. Ya, dan itu hanya petani penggarap, pelaut yang bukan dengan skala ekonomis gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, nah yang ingin saya sampaikan bahwa masalah sumber daya ini kita lihat belakangan ini kan iklim investasi di kawasan timur itu kan sangat meningkat. Tapi satu sisi juga masyarakat kita itu terjadi penolakan yang luar biasa karena ada isu Cinasisasi lah, apalah macam-macam lah itu. Nah itu tentu ada relasinya dengan tingkat pendidikan di masyarakat kita. Tapi menurut saya tidak ansi tingkat pendidikan juga, karena ya mohon maaf karena saya kebetulan dulu kuliah di S1 di Kendari, walaupun saya tinggal di Sulsel itu. Nah banyak teman-teman yang sudah doktor juga, tapi saya lihat wawasannya itu masih sangat rasialis gitu. Nah ini juga penting ya kita berkampanye ke sana bahwa dunia ini sekarang sudah satu kampung lah gitu. Kalau istilah Kastel itu atau Immanuel Kastel maksud saya, bahwa dunia ini sebagaikan satu desa, tidak mungkin lagi kita membatasi masuknya orang-orang itu. Nah itu saya kira yang juga perlu kita sentuh. Bagaimana supaya masyarakat di kawasan timur itu sadar ya bahwa kondisi negara sekarang ini, dunia sekarang ini seperti itu, tidak ada barrier lagi. Ya, siapapun boleh datang ke tempat kita. Gitu. Nah itu saya kira poin-poin yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini permintaan pribadi ini Pak Rektor, Pak John. Ya walaupun doktor saya ini sudah 2 bidang, tapi saya ingin nambah 1 lagi, ingin daftar lagi di UPH ini Pak Rektor ini. Mau ngambil riset ini, mudah-mudahan bisa diterima nanti. Insya Allah bulan Agustus kalau tidak salah ada pendaftaran. Ya terima kasih, saya kira itu. Terima kasih Pak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kandar, terusi. Satu lagi penanya sebelum kita lempar kembali ke para panelis kita. Ada 3 orang yang saya beri kesempatan untuk bertanya. Siapa? Kalau tidak ada, saya kembali ke para panelis dulu kita. Jadi ada 2 penanya, tapi saya pikir ini juga menjadi persoalan yang akan kita catat nantinya buat masukan bagi para pengurus DI, terutama ke Pak Ketum. Yaitu bagaimana misalnya pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita realisasikan. Optimisme oke, sumber daya oke, SDM yang perlu ditingkatkan, membuat pemetaan dan bagaimana kita mensinergikan semua potensi yang ada. Pak John, saya langsung menanggapi dulu 2 penanya tadi. Saya tidak membuat pemetaannya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu mungkin Pak John ada semacam gambaran seperti apa langkah konkret gitu. Jadi langkah konkret yang harus dilakukan oleh pengurus DI, terutama di dalam menyikapi persoalan-persoalan yang menurut saya sekarang kita berada di new normal kan, new normal. Kira-kira Pak John melihat kira-kira apa yang harus dilakukan sih oleh teman-teman di DI ini agar optimisme itu tidak sekedar dalam angan-angan, tapi kita bisa realisasikan. Misalnya bagaimana memperkuat bargaining position misalnya, atau bagaimana mungkin menurut Pak John. Silakan Pak John. Baik, terima kasih. Pertama saya tanggapi dulu yang menyangkut SDM. Jadi paling tidak dari saya dan yayasan yang saya pimpin, saya juga ketua yayasan. Jadi sudah buka sekolah di Palopo, ya, dan sudah berapa sekolah di Papua, di NTT dan Rote dan sebagainya. Jadi memang dari concern saya itu adalah kualitas pendidikan kita di Indonesia Timur. Ini harus mendapat perhatian. Dan karena itu juga kami mengadakan pendidikan guru.
kami ambil sebanyak mungkin dari Indonesia Timur dan dapat gelar Indonesia dan gelar Amerika accredited degree from the United States. Ya maksudnya adalah untuk mengangkat kualitas. Jadi saya pikir ya tidak banyak, tapi apalah kami ya, tapi paling tidak ada intention untuk itu. Kemudian secara khusus tadi permintaan untuk ngambil doktor di UPH, welcome. Itu bisa doktor manajemen atau doktor hukum, dan biasanya sampai saat ini saya yang memimpin ujian terbuka kalau doktor manajemen sama dokter hukum, jadi nanti bisa ketemu gitu. Jadi tapi itu semangat yang luar biasa. Tapi saya pikir ini yang tadi Pak Ketum juga sudah sampaikan, ini perlu pelatihan-pelatihan. Nah, di bidang pariwisata, saya dengan teman-teman selain pergi misalnya ke Kupang, pergi ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan mengadakan pelatihan, itu sekarang kita bisa lakukan melalui seperti ini, Zoom. Jadi baru saja minggu lalu kami mengadakan satu pelatihan untuk new normality yang menghadapi pariwisata yang akan datang ini. Jadi saya pikir inisiatif-inisiatif ini kita bisa lakukan dan mungkin Pak Ketum atau siapa, Pak Upi bisa koordinir, ya bisa nanti bila diperlu ada fasilitator yang saya bisa undang dan sebagainya untuk mengadakan ya pelatihan-pelatihan. Jadi tidak lagi hanya ilmunya tetapi betul-betul practical training untuk bisa mencapai kualitas new normality yang dituntut dunia pada waktu yang akan datang. Demikian sementara, terima kasih. Oke, ke Pak John, ke Pak Karel. Bagaimana membangun optimisme? Bagaimana optimisme yang cukup tinggi, tapi disertai dengan keterbatasan jaringan dan SDM. Itu gimana itu kira-kira merealisasikan mimpi besar dari Pak Ketum kita itu untuk merebut Indonesia Timur, merebut Indonesia dari Timur? Saya kira Pak Ketum punya tanggung jawab yang besar sekali untuk masa depan Indonesia Timur ini. Mari kita dukung bersama supaya optimisme ini bisa kita wujudkan nanti dalam proses-proses yang akan datang. Untuk itulah Pak Ketum, saya kira apa yang sudah diperjuangkan selama ini tinggal dilanjutkan saja, dan kita perlu dukung Pak Ketum dan kita perlu bersatu padu untuk bisa memberikan masukan-masukan yang konkret sehingga Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini akan bisa berkembang, bisa berjalan, dan pemerintah pun juga akan bisa menaruh perhatiannya ke Indonesia bagian timur ke depan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih Pak Albert. Kita ke Pak Ketum. Pak Ketum ini gimana? Jadi ada inisiasi yang kita lakukan ini itu rupanya disambut baik. Artinya bukan hanya sebagai sekedar program yang di atas kertas. Ini saatnya kita merealisasikan apa-apa yang bisa dikerjakan oleh anak-anak Indonesia Timur di dalam merebut masa depan Indonesia. Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Terima kasih banyak Pak Pi, walaupun putus-putus ini anunya. Tadi satu barangkali untuk Ibu Prof ya, Ibu Prof Winarni ini. Saya ucapkan kasih banyak dulu Pak Ibu Prof bisa bergabung, karena saya membaca Ibu Prof ini punya kurikulum vitae-nya ini, nanti kita sebarkan kurikulum vitae-nya di grup, tolong dicatat barangkali Pak Upi. Beliau ini sebenarnya ahli ini Indonesia Timur, memang ahli Indonesia Timur dan ketua forum Indonesia Timur. Memang juga kita perlu bersinergi dan bersatu Ibu Prof. Jadi kita harapkan bersatu membangun Indonesia Timur ini. Jadi memang kita ini dari pengusaha yang hanya mempunyai semangat saja yang terlalu tinggi Pak Ibu Prof. Tapi kita butuh orang-orang yang seperti Ibu Prof dan teman-temannya yang punya orang-orang cendekiawan yang mungkin bisa membantu kita. Nanti kita yang di depan yang nabrak,
dan ibu-ibu punya teman, tolong beritahu kita. Apalagi Ibu Erna Witular itu saudaranya istri saya kayaknya itu. Saudaranya istri itu, saudaranya UPR. Ya. Ibu Marwadao teman saya dulu di Golkar segala macam. Jadi memang kita butuh orang begitu. Jadi tolong kita Ibu Prof tolong ajak dan kita besarkan ini Dewan Ekonomi Indonesia Timur, karena Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini mempunyai legalitas yang betul-betul sangat legal gitu. Tidak ada yang bisa buat duanya. Tidak ada duanya lagi deh Indonesia Timur kan tidak. Kalau ada yang bikin seperti Indonesia Timur itu sudah pelanggaran hukum. Jadi ini memang tujuan ini tapi sebenarnya saya bercerita sedikit ya, bahwa Indonesia Timur ini sebenarnya yang menggagas ini itu kala waktu tahun 1989 beliau itu mengajak saya jadi wakilnya di Kadin Sulawesi Selatan. Beliau yang gigi itu pada waktu itu masih, kalau tidak salah Pak Jonathan masih zaman Pak Bibi aja masih 1990 Pak. Iya, terus jadi sekjen. Ya, sekjen. Itu barangkali Pak John itu masih ingat selalu Pak Yusuf itu kawasan Indonesia Timur, Indonesia bagian timur itu aja terus. Itu yang membawa beliau ke Jakarta dan beliau kita yang mendorong semua gitu. Nah, tetapi sejak beliau tahun 2000 itu menjadi menteri, mungkin beliau sudah berpikir nasional, bukan lagi berpikir Indonesia Timur. Sehingga barangkali karena saya berdua yang merancang Indonesia Timur ini, saya yang melanjutkan gitu. Makanya setelah itu saya 10 tahun jadi wakil ketua Kadin di Indonesia untuk Indonesia Timur. Tapi rupanya Kadin ini ya saya melihat banyak berbau-bau politik segala macam sampai kurang bisa saya berkembang di situ. Karena kalau saya berkembang selalu mungkin Pak Karel pernah sedikit tahu, kalau kita berkembang dipotong lah segala macam. Karena memang ada selalu dari sisi politiknya dari sisi politis selalu kita dihambat untuk Indonesia Timur. Makanya waktu Pak Jokowi pertama menghadiri kita punya rapat kerja kawasan Indonesia Timur di Borobudur, pertama Pak Jokowi itu jadi presiden 2014, jadi presiden 2015 dihadir kita, mungkin Pak Karel masih ingat. Nah itulah hasil itu konsultasi saya, memang bahwa kita harus buat sendiri. Kalau mau melejit ini kita harus buat sendiri. Nah inilah saya buat sendiri. Nah mengajak teman-teman semua Indonesia Timur, potensi sumber daya manusia dari Indonesia Timur untuk bergabung bersama-sama membangun Indonesia Timur ini. Dan alhamdulillah puji Tuhan, kita ketemu dengan Pak John semua, dengan kebetulan satu kampung juga dengan ayah saya. Maka kita ajak, makanya juga dari Kadin saya ngajak, ketemu teman sekolah saya, rupanya ini saya Google, wah rupanya teman saya ini jadi ketua forum Indonesia Timur. Disitulah saya mengajak. Mudah-mudahan Bu Wirari ini, mari kita bersama-sama membangun Indonesia Timur ini, Pak Ibu Prof Wirari dengan segala kelebihan kita yang kita punya, karena kita dari segi sumber daya manusia, kita dari manusianya Indonesia Timur itu sangat punya kelebihan yang sangat belum dimiliki orang lain gitu. Tidak dimiliki orang lain karena kita satu Bu Prof, kita mempunyai keberanian yang kadang-kadang berlebihan, tapi kami tidak kurang ajar gitu. Barangkali dulu Pak Karel itu tahu bagaimana kita di Kadin. Dulu Kadin itu kalau bukan saya itu Kadin tidak maju kan. Nah itulah yang kita lakukan sekarang, dan tinggal kita dibantu oleh orang-orang akademis seperti Bu Prof ini dengan teman-temannya. Itu aja barangkali Pak Ubi, silakan Pak Ubi. Ya, makasih banyak. Saya persilahkan ke Pak Timothy Albert untuk bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan Pak Timothy Albert. Siapa? Buka mic. Ibu Julia mau bertanya, silakan. Pak Herman Heiser. Albert tidur itu. Itu mau jalan berbuka kali ini ya, belum masih jamai. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akan kembali lagi. Ya silakan Pak. Pak Herman silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sulawesi Selatan. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya kira tema yang ya. Sorry, teman videonya nggak muncul tuh. Pak Ketua mau lihat. Agak berantakan Pak Upi. Ya, terima kasih Upi yang kita hormati Pak Ketua kita, Pak Anar Salahuddin Sampetoding. Luar biasa dalam situasi seperti ini masih sempat kita lakukan diskusi secara virtual dan bisa bersilaturahmi secara virtual juga. Luar biasa juga tadi masukan-masukan, poin-poin penting yang disampaikan oleh para pembicara kita gitu. Nah, saya kira poin yang ingin saya tanggapi adalah bahwa untuk memajukan sebuah kawasan, dalam hal ini misalnya Indonesia Timur, itu kan sangat dibutuhkan pengusaha yang kuat secara kualitas maupun secara kuantitas. Oleh karena itu, menurut saya kita di DATE itu perlu mendesain secara sistematis bagaimana melahirkan pengusaha-pengusaha yang tidak lahir secara alami tapi didesain sedemikian rupa yang pada akhirnya kemudian bisa menjadi tulang punggung, menjadi penopang utama untuk kemajuan ekonomi di Indonesia Timur. Sebenarnya potensi itu saya kira sudah sangat terlihat, apalagi misalnya kalau dibandingkan dengan Indonesia Barat misalnya, setidaknya pada aspek pengusaha mudanya. Kalau kita lihat tren dari periode ke periode yang menjadi ketua HIPMI misalnya, pengusaha muda itu berasal dari Indonesia Timur seperti Pak Salahuddin Sandiaga Uno, kemudian Erwin Aksa, Bahlil Lahadalia, Okto, terus kemudian sekarang Pak Mardhani Haji Maming itu juga representasi dari Indonesia Timur. Tapi kita tidak mengharapkan hanya 1-2, tapi yang kita inginkan adalah itu tumbuh secara masif dan pada akhirnya kemudian menjadi kekuatan jaringan yang sangat besar yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi di Indonesia Timur. Saya kira kita perlu memikirkan secara bersama bagaimana mendesain itu sehingga lahir pengusaha-pengusaha lokal yang kuat, tidak didominasi oleh pemain-pemain asing misalnya atau pemain-pemain yang datang mengambil sumber daya alam di kawasan Indonesia Timur. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Herman sudah bergabung. Yang luar biasa buat kita semua. Saya persilakan lagi penanya satu orang lagi sebelum kita masuk di segmen terakhir pada diskusi hari ini. Ini banyak. Oh, ada juga penanya ini yang ada setuju aja dengan idenya gitu. Oke, karena nggak ada penanya, saya langsung ke Pak Albert dulu, KC dulu nih. Bagaimana melihat potensi-potensi pengusaha lokal kita di Indonesia Timur? Apakah ada dengan kondisi sekarang apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang harus dilakukan, Pak Albert? Ya, menurut saya kira Dewan Ekonomi Indonesia Timur bisa melihat peluang-peluang ini. Itu di daerah kita sudah cukup banyak universitas-universitas yang bisa mendukung kita dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia ini. Jadi banyak sekali adik-adik kita banyak yang setelah lulus kuliah tapi tidak bisa dimanfaatkan potensi-potensi mereka yang begitu luar biasa. Saya kira dengan sumber daya manusia yang begitu banyak, contoh di Maluku saja, itu tiap tahun itu ribuan orang yang diluluskan oleh universitas. Tapi semua ingin jadi pegawai negeri sipil semuanya. Pada saat ikut seleksi, yang lulus cuma hanya beberapa orang, yang lainnya akhirnya pengangguran semuanya. Ya, saya kira ini tantangan bagi Dewan Indonesia Bagian Timur untuk kita bisa manfaatkan sumber daya manusia kita yang begitu banyak ini, tinggal di mana kita bekerja sama dengan dewan yang ada di
Indonesia Timur untuk bisa memanfaatkan anak-anak kita, adik kita yang sudah terdidik dengan baik untuk kepentingan kemajuan Indonesia Timur yang akan datang. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Albert. Pak John, bagaimana melihat soal beberapa poin tadi, soal misalnya bagaimana membangun jaringan, kolaborasi, akses. Nah, kira-kira bargaining positif apa yang bisa dilakukan sehingga kemudian suara Timur itu didengar oleh pemerintah? Pak John. Ya baik, kalau soal suara kita pada level pemerintahan dan politik, itu ada teman-teman ya, saya tidak tahu apakah Pak Teo Sambuaga ya hadir atau bagaimana, tapi saya banyak sekali kerjasama dengan beliau. Jadi itu salah satu jalur, membangun jalur kepemerintahan melalui teman-teman. Tapi tadi yang diangkat oleh teman kita yang bertanya itu bagaimana mempersiapkan pengusaha. Itu dari alumni saya itu lebih dari 30%, jadi berusaha sendiri. Jadi ya memang ini perlu didorong dan dipersiapkan ya, sehingga itu akan ikut mengambil peran pada waktunya nanti. Nah di sana saya tahu di Makassar teman-teman itu kan banyak dari anak-anak yang dari pengusaha-pengusaha. Mereka ini kan harusnya dipersiapkan juga untuk jadi pengusaha ya dan sebagainya. Dan di beberapa daerah kalau saya keliling ke Kupang, ke Papua, ke Manado, ke Makassar, saya memang mendorong mereka untuk ayo ini. Nah, salah satu kesempatan sekarang ini itu adalah memanfaatkan teknologi yang tadi saya sampaikan karena relatif tidak memerlukan sekarang tinggal jus 3 nih. Banyak. Ya. Baru puasa kan tinggal. Oh ya oke. Jadi barangkali sudah waktunya harus stop ya. Jadi terima kasih atas kesempatan. Ya selamat ya bagi yang berpuasa. Belum Pak John, belum. Ini masih ada. Tapi ada yang nyundul tadi atas siapa tadi? Itu tolong yang baru masuk unmute dulu doy. Biasalah Pak John, ini tiba-tiba orang Indonesia Timur masuk suaranya langsung gede kan, langsung kaget kita. Oh gitu. Iya tadi saya kaget karena itu saya kira sudah harus menghormati yang puasa gitu ya. Mohon maaf Pak John. Jadi saya pikir memang harus ada intentional program. Nah, Pak Ketum ini salah satu barangkali bisa jadi program dari Dewan ini. Bagaimana ya ada peluang untuk mengadakan pembimbingan. Misalnya di tempatnya Pak Jenderal itu kalau mereka bisa mengadakan untuk magang. Pada waktu saya di Rutindosat, saya buka permagangan untuk 1 tahun. Dilatih untuk mereka jadi ya pengusaha di bidang teknologi. Dan ya ini saya syukuri beberapa lah yang jadi untuk itu dan sebagainya. Jadi memang ini harus ada intentional effort. Dan mungkin salah satu yang bisa dipikirkan oleh ya khususnya Pak Ketum yang banyak network itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak John. Pak Ketum, ini kan soal kolaborasi, soal jaringan, soal bargaining position, terus ada pendekatan bagaimana membuka SDM kita, bagaimana meningkatkan SDM kita melalui pendidikan misalnya, dan melalui upaya-upaya pemetaan misalnya bagaimana membangun pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia Timur. Kira-kira apa yang akan bisa dilakukan oleh pengurus DI sendiri di dalam merespon beberapa pertanyaan tadi? Pak Ketum silakan Pak Anar. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya seperti dalam kita punya profil barangkali bisa dibaca itu. Memang perlu kita banyak kerjasama dengan luar negeri dan juga dalam negeri tentunya ya untuk mengadakan beasiswa dan juga pemagangan jadi magang kerja di luar negeri dan di luar Sulawesi. Ini perlu kita ada bidangnya nanti untuk bisa mengusahakan ini. Karena apa? Karena sumber daya tadi yang dikatakan ya. Banyak kita di Indonesia Timur itu banyak doktor, banyak profesor. Tapi kalau cuma wawasannya
di Indonesia Timur aja. Saya pikir yang dikatakan tadi Pak Iskandar terus itu wah sama saja begitu. Jadi ya itu yang seperti dikatakan tadi, gampang terpengaruh yang perihal-perihal yang negatif. Padahal ini sudah dokter dan profesor. Ini masalah wawasan sebenarnya. Dan juga bagaimana membangun ini saya sendiri yang rasakan nih. Bagaimana membangun sumber daya manusia dari awal ya. Memang kita tahu seperti saya katakan tadi, sekolah yang ada di Indonesia Timur ini memang masih minim. Ini perlu jadi perhatian, jadi membangun sumber daya manusia dari sekolah juga. Nah ini karena saya sendiri bukan bicara teori nih Pak Ibu Prof. Saya praktek. Saya ini tamat SMP barangkali, SMA itu sudah keluar. Dan tamat SMA sudah lari keluar sendiri. Jadi kemauan saya sendiri memang pergi keluar gitu. Dan memang Ibu Prof tahu ini bahwa saya waktu sekolah saya paling nakal. Dan juga saya selalu bilang paling bodoh, cuma sebenarnya saya cuma nakal aja, jadi beda, sangat beda. Jadi kalau seperti Pak Prof juga bisa tahu nih Pak John juga, saya sedikit tahu bagaimana beliau punya perjuangan dari muda kan. Ini ada ceritanya juga saya tahu banyak. Beliau juga keluar negeri sampai bisa jadi orang yang terkenal begini. Nah ini perlu Pak, perlu kita membangun sumber daya manusia, ini perlu. Tapi zamannya sekarang kan sudah banyak berubah. Barangkali diperbanyak di Indonesia Timur itu sekolah-sekolah kejuruan yang profesi-profesi yang banyak seperti di Indonesia Timur. Ini yang perlu kita jadi perhatian untuk kita pengusaha-pengusaha dan orang pemerintah yang ada di Indonesia Timur. Itu aja barangkali Pak. Oke, makasih banyak. Waktu kita sudah terakhir hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa poin penting yang saya catat di sini dalam diskusi hari ini. Ya tentunya akan jadi bahan notulensi dan laporan ke pengurus Indonesia. Yang pertama itu bahwa Indonesia Timur saat ini memang peluang untuk berebut, untuk maju itu terbuka sangat lebar. Jadi dari beberapa panelis tadi. Yang kedua ada kita mesti mendorong goodwill pemerintah untuk jalan-jalan, untuk melakukan kunjungan. Jadi mungkin akan ada pembukaan akses yang perlu dilakukan oleh Pak Ketum di dalam membuka akses komunikasi. Dan saya berharap juga karena ini adalah seri diskusi, jadi saya berharap nanti Prof. Winardi juga bisa terlibat nanti di sesi kedua untuk bertemu kita lagi dengan para pengurus dan beberapa teman-teman yang lain. Sebelum Pak, bisa saya? Silakan. Ya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya tadi memberikan respon terhadap salah satu penanya. Jadi, alhamdulillah di Forum Kawasan Timur Indonesia ini, seperti saya sampaikan tadi, selain yang terlibat adalah para kepala Bapeda se-KTI, juga ada para peneliti. Jadi, khususnya mungkin kami bisa berkontribusi khususnya untuk data tentang potensi sumber daya alam di KTI. Itu kita punya misalnya untuk per komoditi, per provinsi, kemudian juga khususnya untuk tim peneliti, ahli di bidang apa semua di 12 perguruan tinggi di KTI itu kita punya database-nya. Saya kira nanti kita bisa sharing. Yang kedua Pak Ketum, saya kira pertama kali saya mengikuti ini, saya sangat terinspirasi dan merasa optimisme saya ini kita bersama-sama untuk menjadikan kawasan Timur Indonesia sebagai masa depan Indonesia itu semakin terpacu. Nah, kalau bisa disarankan, mungkin ada baiknya melalui Pak Ketum dan pengurus lainnya untuk kita audiensi silaturahmi ke Menteri Bappenas, karena ini sangat strategis. Pertama, Bappenas baru saja melalui Presiden itu menetapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional untuk kurun waktu 2020 dan 2024. Di dalam dokumen RPJMN itu ada buku 3 khusus mengenai program-program dan rencana alokasi anggaran untuk kawasan Timur Indonesia. Yang kedua juga sangat penting karena rencana tata ruang nasional itu juga baru disahkan oleh Presiden. Sehingga saya kira penting silaturahmi untuk sekalian juga karena Menteri baru yang memperkenalkan Dewan Ekonomi ini ke Menteri Bappenas. Nah, kalau memang Pak Ketum ini ya mungkin tinggal suratnya nanti tinggal di WA ke saya bisa
fasilitasi untuk pertemuan tersebut tinggal diatur waktu Pak Ketum dan waktu Pak Menteri. Nah, cuman memang ini karena COVID ya kita nggak bisa lagi silaturahmi langsung. Tapi mungkin kalau diundang beliau untuk berbicara mengenai kebijakan kawasan Timur Indonesia dalam summit ini, saya kira beliau berkenan. Minimal salah satu deputinya yang menangani ini Pak Rudi barangkali bagus sekali sehingga kita bisa juga memberikan penguatan masukan. Yang kedua, tadi memang saya setuju baik dengan Pak John, Pak narasumber lainnya, bahwa memang saya kira sudah saatnya kita khususnya untuk mewujudkan Three Helix, melibatkan pemerintahan, kemudian bisnis, para pengusaha, dan akademisi. 3 pilar ini saya kira kita akan berkolaborasi, dan juga mungkin untuk Jepang, saya kebetulan Pak Moderator lama di Gorontalo, kurang lebih 16 tahun terakhir saya sebagai sekda, Bapeda di 8 tahun. Nah, sehingga kerjasama dengan Jepang itu misalnya melalui Pak Rahmat Gobel. Dan sekarang dia punya komitmen juga yang tinggi untuk KTI, khususnya untuk tenaga-tenaga kerja kita ya, yang sudah punya skill di Gorontalo itu dilakukan, itu dikirim ke Jepang. Dan yang potensial saya kira ini bisa salah satu yang juga. Dan yang terakhir saya kira Pak Ketum, mohon maaf karena saya melihat program kerja dari Dewan Ekonomi ini sangat bagus ya, dan bersifat global, tidak hanya nasional. Saya kira kita perlu melakukan advokasi yang lebih intens lagi dengan melibatkan beberapa baik daerah ya, pemangku kepentingan, saya kira itu. Dan yang terakhir ya, kita berdoa mudah-mudahan nanti di periode akan datang Pak Ketum, Pak Anar bisa menjadi salah satu menteri ya. Amin. Dari kawasan Timur Indonesia. Amin ya Pak Jenderal ya. Ya. Kapasitas, kompetensi, pengalaman, dan juga punya duit. Saya kira itu yang perlu, itu juga punya duit yang beliau. Terima kasih, saya sangat senang bergabung di Prof. Jadi melalui kesempatan ini juga kita minta waktunya Prof nanti di seri kedua untuk ikut sebagai salah satu panelis. Kita lagi atur waktunya. Oke. Untuk closing statement, saya persilahkan ke Pak Albert dulu, KC Albert dulu untuk menutup diskusi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk kita jadikan rujukan di dalam diskusi-diskusi. Apakah memang beliau bisa hadir di forum Zoom meeting kita dengan pengurus DI, supaya bisa secara langsung untuk bertemu dengan teman-teman. Pak Albert, silakan Pak Albert, closing statement. Ya, memang kita harus optimisme yang tinggi untuk membangun Indonesia Timur ini. Oleh sebab itu saya mengajak semua para pengusaha yang ada di Indonesia Timur dan juga dari DET bisa mengakomodir ini semuanya, sehingga kemajuan Indonesia Timur ini akan bisa kita capai di waktu-waktu yang akan datang. Untuk itulah sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Dan melalui sumber daya manusia ini saya kira masukan-masukan dari Prof tadi, dari Rektor juga saya kira sudah cukup banyak sekali yang kita dengar. Inilah yang harus nanti DATE bisa mengimplementasikan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang andal untuk membangun Indonesia Timur yang akan datang. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih bisa berpartisipasi dalam diskusi. Pak Albert jangan keluar dulu ya, Pak Albert bentar ya. Mungkin 2 menit lagi baru keluar. Kita selesaikan semua baru Pak Albert dengan para pembicara lainnya bisa meninggalkan room kita. Ke Pak John. Pak John mungkin ada closing statement soal diskusi kita siang ini. Silakan Pak Rektor. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Tuhan menganugerahkan ke Indonesia Timur potensi yang luar biasa. Dan oleh karena itu kita orang Indonesia Timur harus menyadari ini dan berkomitmen untuk melakukan apa yang kita perbuat supaya potensi ini jadi realitas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia Timur dan Indonesia. Yang berikut adalah saya menyadari dari pengalaman bahwa banyak yang
masih kita harus berbuat di bidang pengembangan SDM. Tetapi saya juga yakin bahwa anak-anak Indonesia Timur luar biasa. Di mana-mana, baru saja itu saya diberitahu dari Indonesia Timur yang juara di salah satu bidang di Indonesia ini orang Indonesia Timur. Jadi di mana-mana itu bisa. Artinya ada potensi, sisa bagaimana komitmen kita untuk membuka kesempatan bagi mereka sehingga mereka siap untuk dipersiapkan membangun Indonesia Timur. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Pak John jangan keluar dulu ya Pak John ya. Jangan tinggalkan ruangan dulu. Pak Ketua, mungkin ada closing statement. Terima kasih Pak Upi. Jadi saya menghimbau untuk pengusaha-pengusaha Indonesia Timur, mari kita maju karena adanya pandemi corona ini semua from zero, jadi from zero to hero. Jadi kita semua dari zero, jadi orang yang Indonesia Tengah, Indonesia Barat kemarin semua turun jadi nol semua. Jadi kesempatan kita orang Indonesia Timur yang mempunyai advantage, jadi mempunyai kelebihan untuk maju bersama-sama di saudara-saudara kita Indonesia Barat dan Tengah. Itu aja barangkali. Mari kita semangat dan maju bersama-sama. Makasih. Oke, makasih Pak Ketum dan para panelis saya yang terhormat yang berkenan meluangkan waktu, Pak John, Pak Upi bisa. Pak Anda dan beberapa. Halo. Ya Pak Upi bisa mungkin sedikit. Oke, saya kasih satu lagi. Ya terima kasih. Ini sudah lewat waktunya soalnya. Silakan. Ya minta maaf agak telat mungkin di akhir acara baru masuk, tapi amat senang kami ini dari pengusaha Barat Timur begitu. Maka tadi banyak disinggung soal sumber daya manusia dan saya kenal betul Pak Ketum ini salah satu sosok yang doyan membibit pengusaha muda untuk berlomba-lomba untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk terus berusaha. Saya paham betul beliau handal betul menggembleng kami ini yang baru mau merintis. Maka tentu harapan kami kepada para senior yang lebih dulu menggeluti dunia usaha berskala nasional ini untuk agar bisa mendapat tempat begitu. Apalagi ini betul-betul buat kami pukulan berat sekali ini di saat baru merintis tiba-tiba dapat cobaan pandemik COVID-19 ini betul-betul seperti yang disampaikan Ketum, kita kembali ke nol betul begitu. Sehingga tentu butuh sekali kami ini spirit suplemen termasuk pelibatan selanjutnya dalam ikut berkontribusi memajukan Indonesia Timur. Jadi poinnya adalah harapan kami ya terutama lewat wadah Dewan Ekonomi Indonesia Timur ini agar pengusaha-pengusaha yang baru juga merintis untuk terus mendapat pelibatan atau dilibatkan dalam ikut memajukan ekonomi di Indonesia Timur. Kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Upi. Terima kasih banyak. Ini akan menjadi catatan kita. Kami akan mengundang kembali teman-teman untuk terlibat di diskusi berikutnya. Dan sebelum saya menutup pertemuan sore hari ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus optimis membangun Indonesia Timur. Bahwa masa depan Indonesia itu ada di Timur, itu menjadi cita-cita bersama kita di dalam memajukan bukan saja potensi daerah, bukan saja potensi SDM-nya, tapi segala mimpi-mimpi anak-anak Indonesia Timur yang selama ini tidak mendapat tempat yang lebih baik dari negara. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Anar Salahuddin Sampetudin selaku Ketua UMD, Pak Jonathan Limbong Parapak, senior kita dan rektor kita yang senantiasa kita akan minta waktunya kembali untuk bisa hadir minimal untuk memberikan arahan-arahan buat para pengurus dan anggota DI. Juga KC kita Pak Brigjen TNI Purnawirawan Arel Albert yang membangun Maluku saat ini. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa di seri diskusi pengurus Dewan Ekonomi Indonesia Timur. Bersama saya Upi Asmarada menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.